Oke, selamat pagi. Ya, kali ini kita mau mereview ini di order oleh Pak Tompo Haryanto ya. Pak Tompo Haryanto, terima kasih sudah order ya. Sudah mempercayakan mobilnya untuk Mitsubishi Expander ya. Saya merekomendasikan tipe ini di order headlamp dengan fog lamp, harga sepaket lebih murah, kita berikan diskon. Anda bisa beli headlampnya saja, Anda juga bisa beli fog lampnya saja. Produk ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Ini adalah produk saya, ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya, di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Ya, di bohlam LED ini terdapat logo emboss Jungki Wenas. Jadi inilah produk yang original, produk yang kita punya, yang Anda bisa beli. Ya, berhati-hati karena di online banyak sekali mengatasnamakan Jungki Wenas, mengatasnamakan Juragan Lampu, mengatasnamakan JL3, mengatasnamakan JL55, padahal produknya bukan punya kita. Jadi Anda harus berhati-hati. Produk kita ada garansinya, terdapat segel garansi. Di kemudian hari jika rusak, saya bisa servis ya. Semoga bisa kita servis semua LED yang Anda beli di saya. Karena kita mulai pelan-pelan menyediakan spare part-nya. Ya. Oke, hati-hati ya. Sekali lagi saya ingatkan, terutama di online shop, di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, banyak yang mengatasnamakan Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, yang original hanya terdapat logo emboss Jungki Wenas. Sekali lagi saya ulangi, di sini terdapat logo emboss Jungki Wenas. Ya, terdapat logo emboss Juragan Lampu. Jika tidak ada embossnya, ya bukan produk kita. Jangan mengatasnamakan kita ya. Kenapa? Karena saya nanti dirugikan. Ya, saya dirugikan dan Anda sebagai pembeli juga dirugikan. Oke, ya, terdapat stiker segel Jungki Wenas juga. Oke, ini untuk expander ya, ditransfer langsung menggunakan BCA. Ya, kita ya, tuh transfer BCA ya. Ini akan dikirim ke Pak Tompo di Bojonegoro, Jawa Timur ya. Ini ditransfer menggunakan BCA. Tapi bebas untuk Anda yang mau beli melalui Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, it's okay ya. Menurut Anda yang nyaman aja, bagaimana, saya tidak mau mengarahkan Anda transfer langsung ke BCA atau Anda mau beli di Tokopedia, mau beli Shopee, monggo, bebas ya. Oke, ini untuk expander. Apa sih keunggulan LED ini ya dibandingkan dengan produk-produk kompetitor lainnya? Karena banyak banget LED ya yang dijual di online. Anda bisa scroll dari atas sampai bawah, yang harga murah sampai harga mahal. Apa bedanya? Ya. Oke. Nah, Anda bisa beli headlampnya saja atau Anda bisa beli fog lampnya saja, bebas ya. Saya tidak memaksa Anda beli sepaket, tapi kalau Anda mau beli langsung sepaket, memang kita berikan diskon sedikit. Kalau Anda mau menyicil satu persatu juga nggak masalah. Ya, intinya adalah kita semua kita jual. Nah, ini adalah untuk headlamp expander. Tipenya adalah H4. Bohlam ini adalah bohlam versi upgrade dari yang lama, adalah Cree XHP 50 second generation. Boleh dibilang bohlam ini adalah hybrid. Hybrid XHP 50 second generation double cooper PCB. Bohlam ini sudah di-upgrade. Versi lama warnanya abu-abu, itu cuma 30 watt. Versi baru ini sudah 45 watt. Satu yang di-upgrade adalah powernya. Naik jadi menjadi lebih terang. Kedua adalah drivernya. Ketiga adalah chipsetnya, chip LED-nya. Ya, chip LED-nya kita upgrade yang bagian low beam. Bagian high beam tetap menggunakan Cree XHP 50 second generation. Nah, jika kita upgrade dua-duanya menggunakan chip otomotif persegi panjang, harga bohlam ini menjadi sangat mahal. Nggak worth it. Ya, nggak worth it. Makanya kita upgrade yang bagian paling penting yang sering dipakai adalah bagian low beam. Kenapa kita perlu upgrade low beamnya? Ya, nah kita jabarkan di sini. Ini adalah bohlam mobil Anda tipe H4. Ya, kalau Anda pecahkan ini kacanya, Anda akan melihat seperti ini. Ya, jadi ini bohlam halogen H4 di mobil Anda pecahkan, Anda akan lihat seperti ini. Ya, nah ini bohlam anatominya sama seperti halogen H4. Kenapa?
saya bilang anatominya sama karena ini memiliki payung. H4 ini memiliki payung dan LED ini memiliki payung. Nah, payung inilah yang kita bisa kalibrasi, kita bisa setting. Saya mengumpulkan payung ini. Ini adalah payung, bro. Payung ini adalah payung ini. Ya, di LED ini ada payungnya dan ini bisa dibuka, ada bautnya. Jadi kita bisa buka dan barangnya adalah ini. Nah, ini itu merupakan 1:1 dari payungnya ini. Payungnya halogen ini 1:1. Kenapa kita harus 1:1 atau anatominya harus sama? Jadi bentuknya, anatominya harus sama supaya cut off-nya bagus. Karena reflektor mobil Anda, ya, reflektor mobil Anda itu punya halogen. Lahir bawaannya adalah halogen. Jadi ini adalah reflektor namanya. Ini adalah reflektor mobil Anda. Ini dia lahir menggunakan halogen. Pakai halogen, cut off pasti bagus. Output napak ke jalan pasti bagus, tetapi masalahnya adalah kurang terang. Bener nggak? Nah, Anda ganti ke LED tujuannya supaya lebih terang. Banyak LED yang bisa menyediakan lebih terang, tetapi silau, tidak ada cut off. Terang, tapi tidak napak ke jalan. Nah, itu permasalahan utama. Nah, di sini Anda beli LED di saya. Nah, kita akan men-setting sebelum kita kirim, sebelum kita pasang. Nah, apa yang disetting? Ya, itu payungnya yang tadi saya jelaskan. Payung ini anatominya harus sama dengan halogen. 1:1. Ya, kalau tidak sama, cut off-nya akan berantakan. Satu, cut off tidak benar. Kedua, tidak napak di jalan. Tetapi Anda melihat terang, silau. Seperti itu. Saya setuju banget yang namanya silau itu mengganggu. Karena saya sendiri juga pemakai jalan. Kita jalan di jalan tol, mobil di belakang lampu silau banget, masuk ke kaca spion kita. Enak nggak begitu? Nggak enak, bro. Nggak enak, bener nggak? Nah, jangan sampai Anda mengganti LED ini mengganggu orang lain. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau mengganggu orang lain dan kita sifat dasar manusia itu tidak mau diganggu lah intinya seperti itu. Jadi jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, makanya kenapa LED yang kita jual, kita kalibrasi. Yang dikalibrasi apa? Payungnya. Kenapa LED ini unggul dibandingkan kompetitor? Karena ya saya bisa mengkalibrasi, kita bisa membuka. Ya, ini bisa dibuka, bro. Ini ada bautnya, kita bisa buka. Kita bisa papas, kita bisa tekuk ulang. Sama anatominya dengan halogen H4. Nah, sedangkan merek-merek lain LED kompetitor tidak bisa, bro. Karena merupakan bagian daging lebih dari bodi aluminiumnya. Jadi tidak bisa dilepas. Nah, ini jika menggunakan obeng, ini bisa dilepas, bro. Nah, ini bisa dilepas. Nah, inilah yang kita kalibrasi, inilah yang kita setting. Makanya saya banyak mengumpulkan beginian. Saya punya 2 toples kaleng susu gede. Nah, ini hanya sebagai contoh aja, ya. Nah, ini nih. Saya punya. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan untuk mobil macam-macam. Mobil Anda apa? Innova ya. Kita settingkan Innova. Mobil Anda apa? Expander ya. Kita settingkan Expander. Kenapa sih kita perlu men-setting? Karena ya garis potong tiap-tiap reflektor ini berbeda membentuk sudut ini. Ya. Jadi Anda beli LED di saya sama seperti Anda bikin baju jas atau istri Anda atau pacar Anda atau orang tua Anda bikin baju gaun. Jadi badannya diukur atau Anda bikin baju kemeja batik bukan di matahari tetapi bikin di tailor. Badan Anda diukur, lebar dada Anda berapa, lebar pinggang Anda berapa. Nah, itulah yang saya jual di sini. Ya, jadi bukan seperti Anda beli baju di matahari yang sudah ada ukurannya S, M, XL, ya Anda tinggal pakai, ya Anda cocok-cocokin. Tetapi kadang-kadang Anda sudah pakai, oh tangannya kepanjangan, oh keteknya sempit, oh dadanya terlalu lebar, oh pundaknya, oh lehernya, kancingnya nggak enak. Nah seperti itu. Nah saya tidak menjualnya seperti itu, makanya buat Anda yang sudah order, kirimkan foto depan mobilnya atau tanyakan ke saya atau kasih tahu ke saya untuk mobil apa. Ya, setidaknya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan lampu yang Anda beli. Karena Anda sudah bayar, tentu Anda harus mendapatkan jasa dari saya. Ya, Anda mau konsultasi gratis ya ke saya. Anda kalau konsultasi ke dokter spesialis, konsultasi saja sudah bayar, belum dikerjakan loh. Saya masih gratis ya, jadi bebas ya. Oke, jadi ini H4.
H4 ini 5500 Kelvin. Warnanya masih putih, ada kekuningan sedikit. Tujuannya adalah apa? Supaya untuk tembus hujan, ya. Nah, warnanya adalah seperti ini, kita tunjukkan. Expander itu common negatif, ya. Common negatif, bukan common positif, ya. Nah, ini warnanya. Warnanya masih ada putih, masih kekuning-kuningan sedikit lah, ya. Tidak banyak kuningnya dan tidak terlalu putih juga. Tujuannya apa? Supaya masih tembus hujan. Dan LED ini sekitar 45 watt. Ya, versi pertama sebelum upgrade adalah 30 watt. Nah, ini adalah low beam-nya dan ini adalah high beam-nya, ya. Nah, kenapa kita upgrade menjadi chip otomotif? Nah, yang kita perlu bahas adalah kita perlu tahu, ya, halogen itu ada yang namanya filamen. Ini adalah filamen. Ya, memanjang ini adalah filamen bagian yang menyala atau membara. Di sini juga ada filamen bagian low beam, ini adalah bagian high beam. Ini bagian low beam, ini bagian high beam. Nah, bagian low beam ini ada payung. Nah, ini juga ada. Chip ini yang adalah bagian low beam, ini adalah bagian high beam, dan ini ada payung. Ya. Ya, paham? Fokus tidak kameranya? Ya. Jadi ini adalah bagian low beam dan bagian high beam dan ada payung, ya. Jadi anatominya sama seperti dengan halogen. Bagian low beam dan bagian high beam ada payung. Nah, di sini Anda bisa melihat filamen ini adalah memanjang seperti jarum, ya. Jadi dia tidak melebar tetapi memanjang, ya. Nah, kenapa kita upgrade dari XHP 50 second generation ke chip otomotif yang persegi panjang? Karena pada saat dulu kita menggunakan XHP 50 second generation di low beam, itu men-setting cut off-nya susah. Kenapa? Karena glare-nya banyak. Karena chipnya melebar. Sedangkan chip otomotif itu butuh memanjang. Nah, makanya kita upgrade di bagian low beam-nya menjadi chip memanjang. Seperti tadi di awal saya bilang, kenapa saya tidak upgrade juga yang bagian high beam? Karena kalau di-upgrade dua-duanya, harga LED ini menjadi mahal. Karena ini adalah permintaan khusus kita request untuk membuat ini LED. Jadi saya sudah bilang dari awal, LED ini adalah racikan kita. Kita yang request. Bikinkan yang seperti ini cocok untuk mobil di Indonesia, cut off-nya mau begini, mau begitu, kita yang request. Itu ya. Nah, jadilah LED ini. Makanya kenapa ini kita upgrade menjadi chip persegi panjang supaya cut off-nya sama seperti halogen anatominya, ya. Nah, kalau yang versi Cree XHP 50 mengkotak itu glare-nya banyak karena anatominya sedikit melenceng dibandingkan dengan halogen. Karena halogen ini seperti jarum, memanjang, tidak melebar. Nah, makanya untuk Anda yang mau beli, saya kasih sedikit tips. Ya, kalau Anda beli LED di luaran, carilah chip yang memanjang, jangan yang melebar. Contoh chip melebar adalah chip COB, chip on board. Itu udah pasti nggak bagus. Ya, udah pasti nggak bagus. Ya, jadi paham ya. Jadi kita sudah upgrade chipnya, ya, menjadi versi otomotif banget gitu loh. Jadi ini sudah versi perbaikan, sangat-sangat perbaikan dibandingkan versi yang lama yang bodinya warna abu-abu. Kita sudah tidak menjual itu, kita sudah menjual yang produk baru yang sudah di-upgrade 45 watt, chipnya di-upgrade, drivernya di-upgrade, kipasnya menjadi tahan air dan putarannya lebih cepat, ya, seperti itu. Nah, spek bolam ini juga sangat tinggi, ini dirajut oleh nilon, tahan tarik, ya, kabelnya juga besar, driverless, drivernya di mana? Drivernya inside, tanpa driver, ya. Satu syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus besar. Besarnya watt ini dia 45 watt real. Saya tidak mau bilang ini 60 watt, 70 watt, 80 watt, 90 watt. Intinya adalah satu bohlam ini adalah 45 watt dan dia adalah real. Ya. Kenapa saya tidak mau menjual bohlam yang wattnya lebih besar? Saya punya yang mempunyai watt yang lebih besar, tetapi permasalahannya adalah bohlam itu menjadi tidak awet. Watt makin besar makin tidak awet. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh beli. Ya, saya juga menjual bro yang watt besar, tetapi banyak feedback, bos mati, bos rusak, bos kedip-kedip ini itu. Nah, kesimpulannya watt makin besar makin cepat rusak. Saya sebagai pedagang, saya juga sebagai hobi, saya jujur kepada Anda. Saya ngomong apa adanya. Makin besar watt makin cepat rusak. Sama seperti Anda beli LCD TV. Anda beli 32 in, Anda beli 46 in, Anda beli 50 in. Layar makin besar, makin cepat rusak layarnya.
Anda percaya, Anda nggak percaya juga nggak masalah. Saya cuma men-share kepada Anda. Ya, nah sama dengan LED ini, watt makin besar makin cepat rusak. Nah, idealnya watt bohlam itu di berapa sih? Di bawah 55, itu awet. Bohlam di atas 55 cepat rusak. Ya. Nah, kalau buat Anda yang mau beli bohlam cepat rusak, ya monggo silakan Anda bisa beli yang wattnya besar. Tetapi kalau Anda mencari umur panjang, awet, ya Anda bisa beli ini. Walaupun bohlam itu ada garansi, tetapi kalau cepat rusak, komplain terus, capek bro. Anda butuh jalan malam misalnya mau ke puncak, atau Anda mau ke Bandung, wah lampu mati. Anda mau komplain kan tunggu dulu. Ya, 2-3 hari atau Anda baru bisa ke bengkelnya, Anda bisa komplain. Nah, itu nyusahin Anda. Nah, kalau bohlam ini lebih awet, lebih aman, jadi bebas khawatir. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi saya ulangi, saya mempunyai watt yang lebih besar. Tetapi watt lebih besar itu lebih cepat rusak, umurnya pendek. Anda mungkin tidak bakal mendapatkan pernyataan ini pernyataan ini di toko-toko lain. Saya sebagai pedagang, saya sangat jujur kepada Anda. Ya. Syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop. 45 watt adalah real. Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Bohlam ini adjustable dan kita bisa kalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah payungnya. Ya, payungnya kita kalibrasi, kita setting supaya hasilnya lebih maksimal, cut off-nya sempurna. Karena kenapa? Ya, saya udah bilang, Anda pasang LED terang, jangan sampai Anda menyilaukan orang lain, mengganggu orang lain. Itu intinya. Ya. Keempat, bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon tahan tarik. Ya. Nah, syarat selanjutnya soal pendinginan yang menyebabkan LED ini juga menjadi awet adalah dia memiliki heatsink. Heatsink dan kipas. Ya. Pemasangan LED ini tanpa perlu Anda bobok atau Anda tanpa perlu merubah karet, merobek. Ya. Merobek seperti ini tidak perlu, Anda cukup karet original bawaan pabrik. Ya, memang kalau karet dirobek, karet dijebol, resiko masuk air, masuk debu itu ada. Ya, tetapi kalau original bawaan pabrik yang tanpa dirobek itu lebih aman. Ya, nah Anda lihat ini dipasang, ya heatsink masih terlihat. Artinya heatsink masih terlihat, kipas angin berputar, angin akan meniup ke dalam, dia akan keluar dari celah-celah sini. Ya, jadi LED ini sangat baik di pendinginan dan umur pakainya istilahnya awet lah. Ya, kalau LED yang tidak ada heatsink ini akan tertutup oleh karet. Jadi kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus. Angin tidak bisa tembus artinya dia tidak ada pendinginan. Jadi sama dengan Anda membunuh ini LED. LED ini panas bro. Tetapi panasnya adalah di dalam diri dia sendiri yang tidak merusak ke mika atau ke reflektor. Nah panasnya dia yang harus segera dibuang. Nah makanya kenapa semua LED itu ada kipas. Ya. Nah kalau mobil di Indonesia dari Jepang kebanyakan semua pakai karet. Jadi karet ini penting, harus ada heatsink. Ya, kalau LED tidak ada heatsink, artinya Anda harus menjebol itu karet, artinya memodifikasi jadi air atau debu bisa masuk. Itu resikonya. Saya ngomong apa adanya to the point, ya. Oke, ya. Jadi ini LED sangat baik ya. Ini diorder untuk Pak Tompo ya, untuk expander, bisa juga untuk mobil lain. Yang membedakan adalah kalibrasian dari payung ininya ya, dan sudut putarnya. Oke ya, ini untuk headlampnya 45 watt 5500 Kelvin, warnanya putih ya. Barang ini bergaransi jika rusak. Barang ini juga lokasinya ada di Indonesia, di Jakarta. Workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Nah ini adalah untuk fog lampnya. Fog lampnya kalau Anda beli sepaket begini ya sudah, yang udah paling terbaik adalah Anda beli yang fog lampnya 3 warna ya. Nah fog lamp 3 warna ini tujuannya apa ya? Anda bisa pakai warna putihnya ini 6000 Kelvin membantu headlamp. Bedanya apa? Headlamp itu jarak pandangnya itu untuk 15-20 meter ke depan, sedangkan fog lamp itu jarak pandangnya di bawah 10 meter. Jadi Anda mengganti headlamp dengan fog lamp istilahnya saling mengcover, jadi tidak ada blank spot. Ya, seperti itu. Jadi ini jarak sorotnya untuk 15 meter ke atas, 15-20 meter ke atas, sedangkan fog lamp itu di bawah 10 meter, makanya fog lamp posisinya di bawah. Jadi untuk jarak dekat. Ya. Nah, ada warna putih, putihnya ini adalah 6000 Kelvin. Ya, Anda bisa pakai untuk
kondisi jalan biasa membantu headlamp. Ya. Nah, ada warna putih kuningnya. Anda bisa pakai pas pada saat habis hujan, jalanan basah, aspal basah. Nah, ini sangat baik. Ya. Kenapa? Karena supaya warna cahaya ini bisa menembus spektrum-spektrumnya. Ya, kalau kuning pas pada saat hujan atau kabut. Kenapa? Karena kan di udara ada uap air. Ya, di udara ada uap air. Nah, uap air itu kalau warna kuning itu bisa tembus seperti itu. Ya, kalau putih kuning udah paling bagus aspal basah deh. Ini menurut dari pengalaman saya dan bagi user-user yang sudah pakai. Nah, tapi Anda boleh mencoba sendiri ya, mana yang Anda suka ya jalani saja. Nah, pertanyaannya adalah yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara mengubah warna. Mengubah warna hanya dengan on off saklar fog lamp mobil Anda. Dalam kasus ini mobil expander adalah di bagian cincin. Jadi Anda mau menyalakan fog lamp, Anda nyalakan dulu lampu senja bagian luar, terus bagian cincin Anda nyalakan. Dia akan warna putih, Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning seperti itu. Jadi bohlam ini 3 warna gitu ya, 3 warna putih, putih, putih kuning, kuning ya, putih, putih kuning, kuning ya. Bohlam ini kelas 3 warna paling terang ya, 37 watt versi terbaru dan ini sudah tahan air kipasnya yang sudah versi full upgrade. Yang model lama memang warna biru. Warna biru itu banyak error karena delay-nya kacau. Ya. Banyak error, delay-nya kacau dan kipas belum upgrade. Nah, versi baru sudah upgrade kipas tahan air ya. Ini sama sudah dirajut oleh nilon dan wattnya sudah naik ya 37 watt ya. Dan ini juga adjustable ya. Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan diputar. Ya, bayangan gelap LED ini juga kecil ya, tidak storing, aman. Jadi tidak ada istilah nanti di mobil expander service kelistrikan atau service ASC transmisi segala macam. Itu karena storing bro sebenarnya. Saya banyak mantauin forum ya, forum-forum di Facebook. Ada orang mengeluh ini itu ya karena dia memodifikasi kelistrikan itu sangat peka. Mobil zaman sekarang itu penuh dengan yang namanya sensor-sensor. Nah, sensor-sensor tersebut kalau Anda memasang peralatan yang tidak sesuai atau storing bisa mengganggu kerja sensor. Nah, makanya kenapa ada muncul malfunction seperti itu. Ya. Oke. Ada heatsink juga, ada kipas ya, bohlam ini tidak ngedrop, dijamin 37 watt paling terang, adjustable, bayangan gelap kecil, tidak storing, ya, pendinginan juga double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya sudah versi tahan air. Ya, jadi ini satu paket di order buat expander, bisa juga untuk mobil lain, tinggal kita nanti sesuaikan tipenya ya. Ini untuk headlamp, ini untuk fog lamp. Sekali lagi saya ingatkan ini adalah produk asli Juragan Lampu ya. Terdapat logo emboss Jungki Wenas di sini ya. Terdapat logo emboss Juragan Lampu di sini ya. Jadi ini adalah produk spek yang sangat tinggi yang kita request ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon ya, tahan tarik ya, sama ini juga ya. Kalibrasi kita sangat bisa ya. Jadi semua benar-benar PNP lah ya. Oke, saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini juga bisa diorder buat mobil lain, tapi dalam kasus ini untuk mobil expander. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda WhatsApp dulu, Anda mau beli di online shop, nanti saya kasih linknya. Ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang order langsung di online shop, kasih tahu saya, chat, atau Anda kasih keterangan untuk mobil apa. Setidaknya Anda sudah beli barang ini, saya harus bekerja memberikan yang terbaik untuk Anda. Ya. Oke, cukup reviewnya ya. Jadi ini H4, ini H16 untuk mobil expander. Ya, ini adalah paketan terbaik yang kita punya. Ya. Oke. Cukup reviewnya. Terima kasih.